Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah, tausiah kita pada siang hari yang berbahagia ini yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Maka di dalam kitab Matan Takrib yang bermazhab Imam Syafi'i menyebutkan alladzi yanqudul wudu'a sittatun, yang membatalkan wudu itu ada 6. Al-khuruju ala sabilain, keluar sesuatu dari 2 jalan. Berarti apa saja yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur, dari depan dan belakang kita, maka dia batal. Yang keluar ini Bapak Ibu bisa dalam bentuk ainiyah atau yang terlihat, dan bisa juga yang tak terlihat. Saya yakin Bapak Ibu paham bahwa yang tidak terlihat kadang buang angin, maka ini batal wudu. Atau keluar sesuatu, dan sesuatu ini bisa karena qada hajat, buang air besar ataupun buang air kecil. Dan kemungkinan ada juga yang kena penyakit salisul baul, kencing menetes, tak berhenti-berhenti. Kemudian ada juga istihadah, darah haid, atau bukan darah haid tapi dia terus-menerus keluar. Maka dalam hal ini Bapak Ibu makan Allah, pernah datang kepada Rasulullah seorang wanita yang bernama Fatimah binti Hubaish. Dia datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, aku ini wanita yang kena penyakit istihadah, darah yang keluar terus-menerus. Fala atuhar, tak pernah aku ini suci karena terus-menerusnya keluar. Kemudian apakah aku boleh meninggalkan sholat? Maka Rasul menjawab tidak boleh. Kalau darah haid yang keluar silahkan tinggalkan sholat. Tapi kalau darah istihadah atau darah penyakit, maka kamu tetap bisa sholat. Tapi caranya bagaimana? Setiap kali sholat, maka setiap kali pula engkau berwudu. Jadi ketika masuk waktu, imam mau sholat, maka disitulah berwudunya ikut sholat. Istilah dalam usul fikih, ad-dararu yuzalu. Segala yang memudaratkan itu hilang. Dikarenakan apa? Karena yang memberikan penyakit itu Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka ini dia kemungkinan yang keluar dari 2 jalan. Kemungkinan lain, mohon maaf Bapak Ibu makan Allah, bisa jadi ada orang tidak keluar, mohon maaf air besarnya, tapi tidak keluar juga air kecilnya, ada keluar sesuatu, ada kena penyakit, kadang cacingan Pak. Itu dengan sendirinya ada keluar. Maka ini termasuk yang membatalkan wudu juga. Bapak Ibu yang makan Allah, lalu bagaimana dengan orang yang kadang-kadang ada lagi ya penyakit salisul baul tadi, orang-orang yang sudah uzur, air kecilnya tak pernah berhenti, itu sama hukumnya dengan wanita yang istihadah tadi. Jadi ketika dia berwudu, itu setiap kali sholat dia berwudu, dan wudunya dia laksanakan ketika imam sudah bertakbir. Maka setelah itu segala yang keluar dimaafkan. Kenapa? Penyakit lagi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Allah, hal yang membatalkan wudu adalah
An-naumu mutamakkin, tidur yang tidak tetap, Pak. Jadi kalau tidur tidak tetap, maka ini bisa membatalkan wudhu. Maka waspada Bapak Ibu, terutama kita-kita yang ingin sholat, apalagi hari Jumat Bapak Ibu ya. Ketika khotib naik mimbar, khotib mengucap salam, lalu jemaahnya tidur secara berjemaah. Maka hati-hati. Kan biasa tuh Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidur perhatikan, kalau sempat bergeser kita dari tempat duduk, batal wudhu, Pak. Apalagi di saf depan, mau ke belakang ramai. Apalagi masjid kita ini, mungkin insya Allah Jumat padat ya Pak. Jadi kalau di dalam hadis itu disebutkan ada tidur ringan, ada tidur berat. Tidur berat tuh ya sampai belonjor kan, sampai kaki ini tidak bersila lagi. Misalnya ini Bapak sekarang sedang duduk bersila, lalu terangkat kakinya, maka ini termasuk membatalkan wudhu ketika tertidur. Karena menurut sebagian ulama, ketika kaki kita terangkat, rongga dubur kita agak terbuka. Makanya tidak diketahui apakah waktu itu kurangnya atau tidak. Namun secara hukum menurut mazhab Imam Syafi'i, ini batal wudhunya. Kalau batal wudhunya, segera pergi mengambil wudhu. Kalau di depan bagaimana, Ustaz? Ya minta izin saja kan. Untuk apa kita ibadah kalau tak sah? Karena menurut hadis Nabi SAW, la salata illa bitahirin, tidak sah salat kalau nggak suci. Kita mungkin karena segan, karena lain sebagainya, akhirnya kita hukumi atau kita beristiad sendiri, ternyata ibadah kita tak sah. Apalagi itu hari Jumat. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang membatalkan wudhu, yaitu zawalul akli, hilang akal Pak. Bisa karena pingsan atau karena sakit. Kalau dalam kitab itu zawalul akli bisa karin, hilang akal karena mabuk. Bisa mabuk makanan, dia makan sesuatu terlalu banyak, akhirnya hilang akal, tidak sadarkan diri. Atau ada orang yang kena penyakit epilepsi atau penyakit ayan, penyakit sawan gitu ya Pak ya. Ketika dia hilang akal, batal wudhunya. Walaupun dalam kondisi bangun, tapi tak sadarkan diri, kan ada tuh Pak. Tiba-tiba tak sadarkan diri, maka ini batal wudhunya. Maka setelah dia sadar, mau sholat, segera berwudhu. Jadi hilang akal itu bisa karena mabuk ataupun karena sakit. Tiba-tiba sakit perut yang bersangkutan sehingga dia tak sadarkan diri, ini batal wudhunya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang membatalkan wudhu adalah menyentuh wanita dewa atau lawan jenis bila hailin tanpa alas, tapi lawan jenisnya dewasa. Kalau anak kecil tidak. Yang dewasa. Di dalam ayatnya aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita. Namun Bapak Ibu, dalam masalah menyentuh ini ulama berbeda pendapat. Karena ada yang menafsirkan sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya, aula mastum nisa itu saling menyentuh baru batal. Saling menyentuh. Maka ada maknanya batal wudhu itu dikarenakan berhubungan suami istri atau karena muncul syahwat. Sebagian ulama nih, tapi mazhab Syafi'i karena dia memakai konsep ikhtiyat, kehati-hatian, tanpa syahwat, tanpa hubungan suami istri pun dikategorikan batal ketika tanpa alas. Namun, walaupun disampaikan dalam kitab ini tanpa alas, tidak berarti kita sengaja menyentuh pakai alas. Bisa jadi pakai sarung tangan kan, ini tidak batal, dipegangnya perempuan, itu tidak boleh. Ini artinya nggak sengaja ya, tidak sengaja. Paham maksud Bapak Ibu ya? Jadi jangan salah paham. Oh, tanpa alas, kalau pakai alas enggak adoh misalnya. Akhirnya dicarinya lawan jenis, itu tidak seperti itu maksudnya. Ketika kita mau sholat ibadah, pasti pikiran mau ibadah. Tiba-tiba tersenggol lawan jenis. Maka kalau masuk Syafi'i itu batal. Bagaimana kalau di tanah suci? Imam Syafi'i juga berpendapat ada qaul qadimnya ketika darurat nih Pak, kan kalau di Mekah itu darurat. Kalau ulama lain juga tidak membatalkan, yang penting syaratnya tadi, tidak ada syahwat, tidak dalam rangka untuk berhubungan suami istri.
Imam Syafi'i juga ada pendapat kalau darurat karena tak bisa dielakkan lagi. Karena memang di situasi tawaf, sa'i, ramainya umat, apalagi menjelang Ramadan, orang banyak umroh, maka ini termasuk dimaafkan. Namun di tempat kita atau di wilayah lain, ini tetap batal menurut Imam Syafi'i. Kemudian yang kelima itu batal wudhu ketika menyentuh kemaluan manusia. Bisa jadi ini kan Pak, mohon maafnya ada anak kita buang air kecil, kita bersihkan, pasti menyentuh, itu batal wudhu. Atau ibu-ibu anaknya buang air kecil, itu batal wudhu. Jadi asal tersentuh, tapi batalnya dengan apa? Ketika tersentuh dengan bibatni kaffaihi, telapak tangannya. Kalau bagian punggung tidak. Mohon maaf Bapak Ibu, ini karena fikih ya, agak sekilas saja. Bisa jadi siap mandi, kita bersih, ngelap-ngelap badan, tersentuh, tapi kalau masih telapak, punggung tangan tidak batal. Tapi kalau telapak tangan, batal. Kalau batal, wudhu lagi. Wudhu lagi. Yang terakhir, yang keenam, yaitu menyentuh dubur. Tempat keluar air besar kita. Ya tadi bisa jadi kita membersihkan kotoran, anak kita, ataupun kita nanti sendiri yang bersuci, maka itu termasuk batal wudhu. Jadi ini Bapak Ibu Allah, hal-hal yang membatalkan wudhu. Selain itu tidak. Bisa jadi Bapak Ibu siap kita wudhu, makan tidak batalkan wudhu. Kan ada pernah. Termasuk Bapak-Bapak yang ahli hisab siap wudhu, rokok, tak batal wudhu. Pak sembahyang, anda yang siap merokok kok, tak batal wudhu tuh. Ya kan? Yang batalkan wudhu 6 itu saja. Selebihnya tidak membatalkan wudhu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mampu menjaga, apalagi kalau misalnya ada kena penyakit, tetap usahakan berobat yang berhubungan dengan yang kemungkinan keluar dari sesuatu dari 2 jalan. Jadi ada penyakit yang mungkin belum pernah, atau mudah-mudahan kita tak kena, salisul baul tadi, kencing menetes, atau istihadah, darah yang tak berhenti-berhenti. Untuk mengetahui Bapak khususnya ibu-ibu, istihadah itu, kita harus tahu berapa lama batas akhir dari seorang wanita itu haid. Sekurang-kurangnya wanita itu haid 1 hari 1 malam. Kebiasaannya 6 hari sampai 7 hari. Paling lama 15 hari. Lewat dari 15 hari, istihadah namanya. Penyakit segera diobati. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah, semua kita terjaga ibadah kita, karena kesucian merupakan hal yang utama untuk diterima tidaknya amal ibadah kita. Kalau seandainya kita sudah suci, maka insya Allah dengan sungguh-sungguh kita melakukan ibadah, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Demikian tausiah kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.